bacakan satu hadis lagi. An Ma'iz, daripada Ma'iz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila ayyul a'mali afdal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, apakah amal-amal yang paling utama, yang paling hebat, paling utama? Qala, menjawab Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wah, itu karena mengucap syahadat itu menghancurkan dosa kekafiran seumur hidup. Saya sering ceritakan, ada satu orang kafir 100 tahun, ateis, nggak percaya Tuhan, berzina, mabuk, mencuri, semua dia kerjakan, namanya nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba setelah umur 100 tahun dia ketemu ulama, ngobrol-ngobrol, bapak umur berapa? 100 tahun. Wah, kalau mati bapak gimana? Ya mati aja. Bapak itu ada yang menciptakan, Pak. Bapak nggak jadi sendiri. Mulai bergetar jantungnya. Bapak itu diciptakan oleh yang menciptakan alam semesta, yang disebut Rabbul Alamin, penguasa dan pemelihara alam semesta. Mulai bergetar dia. Bagaimana kalau bapak nanti mati menghadap yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan bapak itu? Apa kira-kira jawaban bapak kalau ketemu dengan Allah itu? Wah, kalau begitu aku masuk Islam lah. Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan, innal islama yahdimu makana qablahu. Adalah sesungguhnya Islam itu menghancur leburkan, mencuci bersih seluruh dosa-dosa orang yang sebelumnya mengucapkan kalimat itu. Jadi dia belum mengucapkan kalimat itu, seluruh dosa-dosanya itu dicuci bersih setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Hebatnya itu. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Maka hebat. Tapi tetap ada dia kalah dengan orang yang sempat beramal soleh. Seandainya dia habis mengucap keluar dari masjid ditabrak mobil mati, wajib baginya masuk surga. Di zaman Nabi ada 2 orang sahabat masuk surga, masuk Islam. Yang satu masuk Islam terus mati. Yang satu masuk Islam, matinya setahun kemudian. Sahabat Nabi mimpi, kawannya mimpi bahwa masuk surga duluan yang belakangan mati, baru yang duluan mati. Beliau datang sama Nabi, nanya, ya Rasul, aku mimpi si Fulan dan si Fulan itu kan sudah mati. Betul, masuk Islamnya kan bareng-bareng. Aku mimpi yang masuk surga yang belakangan mati. Yang setahun kemudian mati duluan masuk surga, baru yang di belakangnya itu nyusul yang masuk surga yang duluan mati setahun. Ya benar kata Nabi. Karena yang mati duluan gak sempat beramal soleh, mengucap mati. Sedangkan yang setahun kemudian sempat sholat setahun, puasa Ramadan sebulan, bayar zakat sekali, betul nggak? Zikir dan lain-lain. Tentu dia lebih masuk surga duluan daripada kawan yang duluan masuk Islam sama-sama, yang duluan mati itu. Jadi iman ini memang hebat. Dan iman ini, orang yang beriman, dia akan menunjukkan perilaku yang ajaib, yang tidak terbayangkan dengan akal. Itu kekuatan iman itu. Sumayyah radhiyallahu anha, budak Abu Jahal, masuk Islam dengan suaminya Yasir radhiyallahu anhu dan anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Itu dipukuli. Bapaknya Yasir itu disalib, pukuli, suruh murtad lagi, masuk agama Quraisy, nggak mau. Akhirnya putus asa ini Abu Jahal, ditombak kemaluannya itu. Sumayyah itu kemaluannya ditombak sampai tembus ke mulutnya. Mati. Begitu jahatnya Abu Jahal ini. Itu suaminya lihat, istrinya ditombak dari kemaluannya tembus ke mulut, itu istrinya lihat. Ammar bin Yasir juga lihat. Kata Abu Jahal, ini binimu. Kamu mau kubikin begini juga? Yasir diam saja. Ayo, katakan Tuhan adalah Lata dan Uzza. Dia nggak mau. Sampai dipukuli, disalib, akhirnya mati juga.
namun berubah tidak. Itulah keajaiban iman. Akhirnya Ammar bin Yasir diletakkan patung. Ayo bilang Tuhan adalah Lata dan Uzza. Kalau enggak kamu akan seperti bapak mamamu. Saat itulah Ammar bin Yasir menjerit. Sesungguhnya Lata dan Uzza adalah Tuhan. Rasulullah dengar. Dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam, semua sedang di situ ngaji. Semua sahabat-sahabat, aduh kasihan Ammar bin Yasir. Dilepaskan Ammar bin Yasir. Ketemu sama Rasul. Saya telah murtad ya Rasul. Rasulullah bilang tidak. Mulutmu mengatakan begitu, tapi hatimu tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini dalil diambil sama orang Syiah. Boleh bohong. Takiyah katanya. Padahal ini menyelamatkan nyawa. Ammar bin Yasir tidak pernah murtad dari Islam. Ajaib. Orang beriman itu ajaib. Ada orang Islam, orang beriman, tersesat di laut 3 hari. Kapalnya pecah. Dia selamat karena berpegangan pada sebuah sekeping papan. Setelah 3 hari sampai ke pantai, diambil sama orang kampung. Kemudian dibawa ke rumah kepala desa. Kamu berapa lama udah di laut? 3 hari, ini hari yang keempat. Kasih minum teh manis, susu, disiapkan makanan. Udah 3 hari nggak makan. Ya makan, dikasih 1 piring nasi. Kemudian semangkok kari. Silakan makan. Dia tanya, ini kari apa? Ini kari anjing. Langsung orang itu bilang, saya tidak makan kari anjing, haram. Kamu sudah 3 hari nggak makan. Makan aja. Saya makan nasi aja pakai garam. Ajaib. Orang Islam itu ajaib. 3 hari nggak makan, ada kari kambing, kari anjing. Dia lebih memilih makan nasi pakai garam. Ajaib. Makanya dibilang Nabi paling afdal ini amal. Beriman dan menjaga iman. Kalau iman gak ada, mana bisa dia menepiskan itu semua. Yang haram, yang halal sama saja sama dia. Yang haram aja susah dapatnya, apalagi yang halal kan ya udah. Tidak ada iman. Meskipun dia mengaku dia beragama Islam, agamanya, KTP-nya ditulis agamanya Islam, tapi kalau dari perilakunya tidak bisa menepis sesuatu yang dilarang Allah, diragukan iman. Mungkin terlalu lemah iman. Bukan tidak ada, bukan hilang, tapi terlalu lemah. Imannya kalah dengan nafsunya. Imannya tahu ini haram, tapi karena nafsunya besar, imannya kalah dengan nafsunya. Satu hari saya naik pesawat Buruk dari Jakarta ke Medan. Waktu itu masih ada Buruk, Simpati, Garuda, Merpati, Mandala. Waktu itu saya naik Buruk. Bersama saya beberapa atlet baru ada PON waktu itu. Saya naik pesawat, duduk di pinggir dekat jendela. Tiba-tiba sudah naik, ada satu perempuan naik. Duduknya di pinggir gang, jadi di tengah-tengah antara saya dengan perempuan itu nggak ada orang, kosong. Dia letakkan tas kecilnya di atas, terus dia duduk. Pakaiannya robek di paha, robek di dada, robek di ketek. Pokoknya kurang bahan lah. Ini dahsyat perempuan ini. Cenut, udah robek ketat lagi. Begitu dia lihat saya, dia berdiri. Dia buka lagi itu tempat barang itu, dia ambil kopernya, dia tarik satu selendang besar. Pasmina namanya. Terus dia tutupkan ke pahanya. Ketutupan lah, kalau enggak kan bahaya itu. Cuman sejengkal begitu. Berarti dia menghargai saya kan. Dia pakaian begini. Itu gunanya pakaian gini. Jangan bilang nggak ada gunanya. Ini pakaian Arab ini. Daster. Berangkatlah pesawat.
baru terbang kena badai. Seumur hidup saya mungkin 1000 kali lebih saya naik pesawat. Baru hari itu saya mengalami badai. Tiba-tiba jatuh. Udara kosong, jatuh pesawat itu. Tiba-tiba naik lagi. Kuduk. Luar biasa ini, saya pikir. Semua diam, mencekam. Perempuan sebelah saya itu, yang bajunya robek-robek itu, dibukanya tas kecil, diletakkannya tas kecil di antara saya dengan dia, dibukanya. Diambilnya buku kecil, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Saya lihat gitu, kalah Ustadz dibikinnya. Ajaibnya iman itu. Orang maksiat begitu aja ketika kepepet pulang dia sama Allah SWT. Jadi itulah iman itu, jangan kita anggap remeh dengan iman. Kemarin kenapa dia pakai baju begitu? Nafsunya gede, kalah imannya itu. Dengan nafsunya dipakainya baju buka aurat. Tapi ketika hampir mati, menang imannya, kalah nafsunya. Yasin dibacanya. Udah nampak Polonia. Ini hujan deras-derasnya. Polonia udah nampak. Pesawat udah mau turun, udah nampak gereja Polonia itu sebelah kiri, udah nampak. Saya kan sebelah kiri lihat. Setiap saya mendarat saya lihat gereja itu. Tiba-tiba kan naik lagi. Naik lagi. Diumumkan tidak bisa mendarat di Polonia. Mendaratnya di Batam. Di Batam mendarat. Wah, di Batam terang, cerah. Kira-kira 2 jam berangkat lagi. Saya sholat zuhur. Saya bilang, ayo saudara-saudara kita sholat zuhur. Udah masuk waktu zuhur. Nggak ada yang sholat. Saya sendiri aja. Penumpang sepesawat begitu. Berangkat lagi. Begitu naik, badai lagi. Rupanya di bawah aja terang, di atas ngeri. Mulailah semua ketakutan lagi. Perempuan itu bilang sama saya, Pak Kiai, doalah Pak Kiai biar selamat. Nggak mau, saya bilang. Ya Allah, jatuhkan aja pesawat ini coba. Nangis dia, jangan begitu Pak Kiai. Tadi diajak sholat nggak mau. Sekarang udah kena badai, takut mati semua. Saya waktu itu berdoa, ya Allah, seandainya hari ini jatuh pesawat terbang ini mati, saya nggak minta selamat, saya nggak minta hidup, saya nggak minta tambah umur. Kalau memang takdir hari ini mati aja. Hanya satu permintaan hamba, ya Allah, matikan hamba dalam keadaan sedang dakwah, dicatat sebagai orang yang sedang berdakwah, mati husnul khotimah. Itu aja saya doa. Mencekam sekali, saya lihat keluar, ada orang pakai serban di luar itu. Malaikat maut saya pikir. Sekali saya lihat lagi, bayangan saya. Akhirnya pesawat mendarat jam 6 sore. Ya, itu pesawat balik lagi ke Pekanbaru. Nggak jadi mendarat Polonia, Pekanbaru. Kemudian berangkat lagi sampai di Medan itu jam 6 sore. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Pesawat hari itu tidak ada yang mendarat. Garuda semua nggak mendarat. Ini yang nekat Buruk aja. Ya mendarat aja. Mendarat. Udah ada brown wheel menjaga situ 8 atau 10 pemadam kebakaran itu sudah mendarat. Semua nangis, peluk-pelukan semua. Nangis. Untuk ini perempuan namanya ada kursi kosong nih. Kalau enggak takutnya saya pun peluknya juga. Astagfirullah. Gitu. Saya minta paling belakang turun, biar aja orang turun semua. Baru saya lihat pilotnya pun menangis. Memang mencekam hari itu. Tapi itulah ajaibnya iman. Sejauh-jauhnya orang beriman berbuat kejahatan, maksiat, nun jauh di sudut hatinya itu mengakui juga dia ada kekuatan yang maha kuasa di alam semesta ini, yaitu Allah. Oleh karena itu jangan kita menghina orang beriman. Sibabul muslim fusuk. Sibabun muslim fusuk. Menghina orang Islam itu dosa besar. Wa qitaluhu kufur.
Membunuh orang Islam dosa paling besar. Kita usahakan naikkan imannya. Dia Islam tapi mabok, dia Islam tapi jadi pelacur, dia Islam tapi jadi pencuri, dia Islam tapi menghina Allah dan Rasulnya. Naikkan imannya. Wa qul ja'al haqq. Katakan hai Nabi Muhammad sama umat semua, datangkan kebenaran. Wa zahaqal batil. Nanti kebatilannya akan dihancurkannya sendiri. Kita tidak tahu kejahatan kita. Yang tahu kejahatan kita hanya kita. Apa yang kita buat di rumah kita, tidak ada yang tahu. Bagaimana supaya berhenti? Iman kita harus naik. Datangkan kebenaran. Kita pergi umroh misalnya. 9 hari cuma zikir, baca Quran, masjid, zikir, baca Quran, doa, nangis, tobat. Itu iman kita naik, tidak terasa. Begitu pulang berubah. Ini koleksi film-film porno ini jahanam ini. Delete. Yang ngerekam dia, yang delete dia juga. Kok di delete-nya? Saat itu imannya sedang naik. Paham? Nah, ini yang paling afdol, iman.